Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas besar biomimikri tentang payung raksasa Masjid Nabawi yang terinspirasi dari bunga asal Jepang, yaitu Japanese Morning Glory. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum, halo teman-teman, nama saya Ahmad Putra dari Prodi Sains Aktuaria dengan NIM 12141018080. Perkenalkan, nama saya Gianito Iskandar dengan NIM 121414090 dari Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naif Abdullah dengan NIM 121160052 dari Prodi Matematika. Perkenalkan, nama saya Anggun Ora dengan NIM 121410056 dari Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Wahyu Saputra, NIM 121410098 dari Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Agnes Widianti Panjaitan dengan NIM 121160063 dari Prodi Matematika. Perkenalkan, nama saya Meliana Deborah dengan NIM 121160042 dari Prodi Matematika. Perkenalkan, nama saya Syatibi Abdurrahman dengan NIM 1211674 dari Program Studi Matematika. Pemanasan global atau global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer laut dan daratan. Sekedar info, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak 0,74 kurang lebih 0,18 derajat Celcius atau 1,33 kurang lebih 0,32 derajat Fahrenheit dalam 100 tahun terakhir. Apalagi negara-negara yang berada di kawasan Timur Tengah, yang biasanya memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara kawasan lain. Salah satunya adalah Arab Saudi, yang suhunya bisa mencapai 44 derajat Celcius. Hal ini menyebabkan beberapa kegiatan yang dilakukan manusia menjadi terhambat. Salah satunya ialah ibadah haji ataupun umroh yang dilakukan umat muslim di dunia. Salah satu contoh tempat yang paling banyak didatangi oleh umat Islam pada saat menunaikan ibadah haji ataupun umroh adalah Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat. Suhu di sekitar Masjid Nabawi sekitar 40 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Ditambah lagi dengan teriknya panas matahari yang secara langsung mengenai kulit jamaah yang hendak melakukan ibadah. Oleh sebab itu, para ilmuwan berpikir, bagaimana caranya agar umat Islam pada saat melakukan ibadah tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Maka diciptakanlah payung raksasa otomatis. Payung tersebut terinspirasi dari bunga yang ditemukan di negara Cina dan dipopulerkan di negara Jepang. Nama bunga tersebut adalah bunga Japanese Morning Glory atau Ippeomanil. Maka dari itu, terciptalah 3 rumusan masalah. Pertama, apa yang dimaksud konsep biomimikri? Kedua, kapan payung raksasa terbuka dan tertutup? Ketiga, apa kaitannya payung raksasa yang ada di Masjid Nabawi dengan bunga Japanese Morning Glory? Adapun maksud dan tujuan pada video presentasi kali ini. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu konsep biomimikri. Yang kedua, untuk mengetahui kapan terbuka dan tertutupnya payung raksasa yang ada di Masjid Nabawi Madinah. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara payung raksasa dengan bunga Japanese Morning Glory. Biomimikri merupakan salah satu konsep perancangan yang dimana sistemnya bekerja dengan cara menempatkan objek makhluk hidup atau objek alam sebagai inspirasi, baik itu model ataupun bentuk dan proses atau sistem, lalu diaplikasikan pada benda atau objek. Pendekatan secara biomimikri terdapat 3 level, yaitu organisme, perilaku, dan ekosistem. Level organisme mengarah pada suatu organisme spesifik seperti tanaman atau hewan yang akan dijadikan sebagai inspirasi sebagian atau keseluruhan. Level kedua yaitu mengacu pada perilaku, termasuk menerjemahkan bagaimana suatu organisme berkelakuan atau berhubungan ke sebuah konteks lebih besar.
Level ketiga adalah menirukan mimik ekosistem secara keseluruhan. Gagasan kali ini membahas tentang payung yang berada di Masjid Nabawi. Payung raksasa hidrolik ini, yang tiap payungnya didesain sangat modern, namun menyatu apik dengan arsitektur Masjid Nabawi. Payung yang dirancang oleh arsitek asal Jerman, Mahmud Bodoraj, ini berjumlah kurang lebih 200. Proses membuka dan menutup payung ini memakan waktu sekitar 3 menit, dan tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Materialnya sendiri didesain khusus untuk menangkal sinar matahari. Hal ini bertujuan untuk menghindari para jamaah yang hendak melaksanakan ibadah ataupun hanya sekedar berwisata ke Masjid Nabawi dari teriknya matahari di Arab Saudi, yang tak jarang mencapai 45 derajat Celcius. Payung tersebut otomatis terbuka dini hari sebelum azan subuh, dan tertutup saat senja menjelang azan maghrib, sebagai wujud pendekatan arsitektur biomimikri level organisme. Konsep ini terinspirasi dari organisme Morning Glory yang melakukan siklus serupa setiap harinya. Bunga Japanese Morning Glory Ipomoea Nil ditemukan di daerah Cina dan dipopulerkan di Jepang. Bunga Japanese Glory akan mekar pada saat pagi hari mulai pukul 5 pagi hari dan akan mekar dengan sempurna pada pukul 7 pagi dan akan menguncup di malam hari. Bunga ini termasuk dalam kategori tumbuhan annual, artinya jenis tumbuhan yang berumur pendek. Umurnya 1 tahun saja kurang lebih. Bunga ini memancarkan pesona tidak terlalu lama, dan setelah beberapa menit kemudian bunga ini akan layu, bahkan mati. Ia akan mekar silih berganti dengan bakal bunga yang baru setiap harinya. Pemanasan global atau global warming menyebabkan suhu menjadi naik. Salah satunya di daerah Madinah, tepatnya di sekitar Masjid Nabawi, suhu di daerah Madinah bisa mencapai 45 derajat Celcius. Hal ini dapat mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar Masjid Nabawi, apalagi Masjid Nabawi sering menjadi kunjungan para wisatawan yang berlibur ke Arab Saudi. Tak hanya wisatawan, tapi Masjid Nabawi juga sering dikunjungi oleh jamaah muslim yang menunaikan haji ataupun umroh dari segala penjuru dunia. Arsitektur asal Jerman, Mahmud Bodoraj merancang sebuah teknologi yang menyerupai payung berbentuk sangat besar yang dibangun di sekitar Masjid Nabawi yang jumlahnya lebih dari 200. Payung raksasa ini akan terbuka secara otomatis sebelum azan subuh berkumandang dan akan tertutup di waktu menjelang malam hari. Konsep yang digunakan oleh arsitektur asal Jerman ini terinspirasi dari bunga Japanese Morning Glory yang akan mekar pada pukul 5 pagi dan mekar sempurna pukul 7 pagi dan akan kuncup kembali pada malam hari. Itulah tadi presentasi dari kelompok 9 mengenai tugas besar biomimikri tentang payung raksasa Masjid Nabawi yang terinspirasi dari bunga asal Jepang, yaitu Japanese Morning Glory. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan bagi teman-teman yang mendengarkan. Akhirul kalam dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.